di sini dari Solo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Abuya Kiai Haji Rahmat Al-Mustafa beserta dengan Umi yang saya dan kita muliakan, sahabat saya Tuan Syekh, Tuan Guru Kiai Haji Nanang atau yang kita kenal dengan Dai Nanang, pimpinan Pondok Pesantren Azimat Dai Indonesia beserta dengan Bunyai. Tepuk tangan untuk beliau. Para kiai, para muallim, para guru, para ustadz, para ustadzah yang saya dan kita doakan bersama. Para tokoh, sesepuh, orang-orang tua, aparatur pemerintah, ibu dan bapak, wali-wali murid, wali-wali santri, kita semua yang berkumpul di sini, mudah-mudahan Allah kumpulkan lagi nanti di surga. Amin ya Rabbal. Teman-teman dari Yayasan Kosma Indonesia, Kosma itu adalah perusahaannya Bu April. Jadi Bu April ini saya ajak suruh jadi tukang jual air. Iya. Jadi buat yang jualan jangan malu selama halal. Bu April itu jualan air ini untungnya paling cuma 1.000. Tapi saya bilang banyak orang 1.000 rupiah malu Pak Kiai. Ah, bisnis apa cuma 1.000? 1.000 kalau dikali 10 juta botol berapa? 10 juta ribu. Berapa miliar? 10 miliar ya? Maka saya bilang, ibu, bapak kalau usaha jangan pernah malu. Walaupun hanya untung 1.000 rupiah, kalau tekun Allah bisa jadikan 1 miliar. Allah bisa jadikan 100 miliar. Ibu bapak biar tahu, di Indonesia ini orang paling kaya itu pengusaha recehan, tukang rokok. Jarum Super itu kekayaannya 600 triliun, untungnya paling 500 perak, tapi kekayaannya 600 T. Air lagi pada berantem, raksasa air lagi berantem. Kenapa berantem? Padahal untungnya cuma 1.000 rupiah. Karena 1.000 kalau dikali 100 juta botol. Gara-gara sebotol minuman. Tapi bukan botol itu ya. Nah, saya ingin mengajarkan. Saya bilang, sayangku, dia tuh kalau panggil saya baby, itu kalau saya kasih duit dai, kalau enggak saya kasih duit babi. Kata Sultan, bukan babi ayah, bagong. Sarwa keneh eta barudak. Alhamdulillah Kiai Nanang sahabat saya, perjalanan Pondok Pesantren Azimat Dai Indonesia ini sudah berkembang pesat Pak Kiai. Ini sudah jadi apa ini Pak Kiai? Ini perkembangan apa bukan? Perkembangan. Dari tanah kosong sekarang jadi gedung kosong. Karena belum ada temboknya, belum ada lantainya, belum ada duitnya. Tapi cepat atau lambat, semoga cepat Allah wujudkan impian Dai Nanang dan kita semua, gedung ini cepat selesai. Kalau kita ingat amanat Allah, berat.
Allah itu mengamanahkan kepada ibu, kepada bapak, termasuk kepada saya dan kepada Teh April. April Jasmine jangan dipanggil ustazah, takut disingkat jadi Upil Asin. Ustazah April Jasmine, kita panggilkan Upil Asin. Jangan dai, pakai diketok. Baru kali ini ustaz diketok. Kata Allah dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa khafu alaihim falyattaqullah wal yaqulu qaulan sadida. Ini amanah berat loh ibu bapak. Satu, tidak semua orang dititipkan amanah anak. Betul nggak? Saya 1,5 tahun waktu itu belum dapat anak, sebelum dapat sultan nih. 1,5 tahun saya nunggu. Kata istri saya, Teh April, Bi, kalau mau nikah lagi nggak apa-apa. Dulu. Saya nggak ngomong sekarang, walaupun ngarepnya sekarang Pak Kiai. Dulu, waktu belum ada ini. Karena saya anak tunggal, kata istri saya, kasihan ayah, kasihan emak, pengen punya cucu. Kalau Bu April itu keluarganya banyak, ibunya punya anak 10. Alhamdulillah semua jadi orang, nggak ada yang jadi kuda, orang semua Pak Kiai. Saya ini cuma 1 tunggal. Kata April, kalau kamu mau nikah, nikah aja. Nanti anak madu saya yang asuh. Terus madunya silahkan bawa. Inilah perbedaan madu asli dengan madu palsu. Ibu-ibu, bapak-bapak, kalau pengen tahu madu asli, silahkan buktikan di rumah. Kalau begitu bapak bawa piring pecah, TV hancur, itu dipastikan yang bapak bawa madu asli. Itu perjuangan. Bagaimana dapat sultan, kemudian alhamdulillah 5 tahun berikutnya Allah kasih kami amanah lagi, Akil dan Mahir. Buat ngedapetin Akil Mahir itu kita pakai program namina bayi tabung. Kenapa bayi tabung? Karena mahal. Hasil dari nabung, bukan hasil dari nyelengin. Takutnya nanti bayi celeng. Yang bayi tabung hasil dari nabung. Kalau hasil nyelengin, bayi celeng. Prosesnya panjang, dengan izin Allah dikasih. Proses pertama, ujian perasaan. Demi kebahagiaan saya punya anak, April rela saya poligami. Tapi saya bilang tidak. Jangankan sakitmu hari ini, sehatmu saja saya tidak tinggal, apalagi saat kamu sedang sakit. Itu dulu Pak Kiai. Sekarang saya nyesel. Tahu begitu dulu saya ambil tuh penawaran. Saya cuma mau kasih tahu bapak, jangan banyak drama Pak. Kalau ada tawaran begitu langsung ke notaris. Saya udah buktikan saya nyesel hari ini. Yang kedua, prosesnya pakai dana. Tadi pakai rasa, Allah kasih. Yang kedua, prosesnya pakai biaya. Di saat ibu bapak dapat anak mudah nggak? Gampang nggak? Keluar duit miliaran nggak? Cukup irit PLN. Udah, PLN irit tuh, dapat 9 bulan ya. Tapi 2 anak ratusan juta sampai miliaran. Ini tahadus bin nikmah. Kalau saya tidak sampaikan ini,
nanti ibu bapak ngerasa anak itu bukan sesuatu yang mahal. Saya menyampaikan ini bisa jadi Allah kasihnya ke saya. Nih soulmate, lu kan mubalik, lu kalau punya cerita dari pengalaman, nanti umat denger, umat jadi ngerasa syukur. Karena memang untuk ngedapetin satu ini pakai rasa, ngedapetin yang dua pakai biaya. Begitu lahir di sesar, ternyata saya baru tahu sesar itu bayarnya per kepala. Ya, saya bilang gini, dok, ini kok ada dua dok tagihannya? Iya, kan beleknya sekali, tapi kan yang keluar kepalanya dua. Oh, baru tahu saya, mahal juga rupanya. Per kepala tuh berapa ratus juta, nah, tambah lagi. Ini tahadus mukimah. Karenanya Allah ingatkan di dalam Al-Quran, ibu bapak yang punya anak harus merasa khawatir. Karena anak itu harta yang mahal. Kenapa mahal? Tidak semua orang punya. Saya ada teman pengusaha, duitnya triliunan, tapi satu anak aja, maaf ya, istrinya tidak bisa melahirkan. Pesawat dia punya, heli dia punya, rumah besar dia punya, mobil mahal dia punya, anak dia nggak punya. Itu uangnya triliunan, Bu. Tapi lihat di kampung apa namanya ini, Cipasir, Pak Kiai, katanya ngerasa hidup susah, hidup sederhana, hidup banyak kurang. Ternyata anaknya satu kompi, satu markas, ada yang 5, ada anaknya 5, ada anak 7. Abuya 13 ya, abah ya, Abuya, abahnya Abuya, anaknya 13. Masya Allah, alhamdulillah. Baru tahu kan, ternyata Allah karuniakan ibu bapak sesuatu yang orang kaya saja belum tentu punya dan bisa. 2, kalau tahu anak itu sesuatu yang bernilai dan berharga, maka Allah bilang tolong dijaga. Sendal butut aja kalau hilang sedih. Sendal butut kalau hilang sedih nggak? Padahal bisa ganti, bisa beli lagi yang baru, yang bagus. Bagaimana kalau anak kehilangan akhlak, kehilangan ilmu, kehilangan iman? Karenanya pondok pesantren Azimat Dai Indonesia semoga mampu menjaga amanah untuk menjaga 3 modal dasar kehidupan ini. Tepuk tangan buat Azimat Dai Indonesia. Pertanyaan saya, ini kewajiban siapa? Menjaga anak agar iman bagus, akhlak bagus, ilmu bagus. Kewajiban saha? Kewajiban nusaha. Nusaha na wajib. Oh gitu kan sih Pak Kiai? Saha nu wajib, gitunya. Saha nu wajib? Orang tua. Pertanyaan saya, apakah ini yang hadir orang tuanya yang begitu? Yang ngejagain anaknya sampai begitu? Ini orang tua yang hadir sering buka kitab atau buka TikTok. Ini potongan buka kitab, buka TikTok ini. Wah, apaan yang mau diajarin sama anaknya? Dalam 1 jam, 2 jam, 5 jam, 24 jam, berapa juz Al-Quran yang diajarkan ibu kepada anaknya? Baru pertanyaan itu saja Abuya, udah repot kita nanti di hadapan Allah. Ini baru saya yang nanya nih, belum malaikat yang nanya. Jangankan mengajarkan anak 1 juz, kita membaca 1 juz Al-Quran saja belum tentu dalam 1 hari, betul? Padahal 1 juz Al-Quran kalau dibaca tidak sampai 1 jam. Kita lebih senang baca aib orang, baca kesalahan tetangga. Kalau udah ngebaca barang-barang di rumah orang, 5 jam kuat baca kesalahan temen. Kurang orang, telepon, lo mau kesini nggak? Ada gosip baru nih. Semakin nadanya kecil,
semakin beritanya berat. Sini. Tuh kalau udah ibu ngomong hampir nggak kedengeran, berarti gosipnya mantap. Sini. Makin nggak bersuara, makin penasaran. Ini tahun baru, tahun renungan. Setuju? Karenanya saya dan istri sadar, walaupun orang bilang soulmate Ustadz, Bu April istrinya Ustadz, tapi saya buat ngajar belum tentu sanggup dan mampu ngajarin anak. Saya ngajarin istri aja berat, saya mending ngajarin istri orang. Ini istri orang semua kan? Betul nggak nih? Kalau ngajar istri orang nggak tahu apa-apa tentang kita. Apa kita omong? Betul. Betul Pak Ustadz. Ini baru laki-laki, kata ibu. Tapi kalau kata istri saya, ini baru laki saya gitu. Belum tentu. Sehingga musuh terberat kata Al-Quran buat para suami dua, istri dan anak. Suami tidak gampang ngajarin istri karena istri paling tahu aib kekurangan suaminya. Alah, lu ngajar aja di luar, nggak usah ngajarin di dalam. Gua tahu lu. Abdi mah terang jing maneh. Apa? Jing bukan dengan. Hah? Oh iya? Oh ya, urang mah apal kamaneh gitu. Bukan jing manehnya. Kasar atau Pak Ustadz? Hah? Oh itu kasar. Kita halusin ya. Urang mah hafal kanjin. Kanjen. Udah, nggak usah ngajarin saya. Situ ngajarin saya subuh, situ subuh aja campur duha. Masya Allah, ini putranya Pak Kiai. Masya Allah. Gus, kalau di Jawa Barat apa? Aden. Masya Allah, salim tuh, Aden. Masya Allah, alhamdulillah. Sehingga di tahun baru ini, maksudnya di tahun ajaran baru, bulan Juli, saya dan Bu April akan mondokin anak yang kembar dah, umurnya baru 7 tahun. Akil Mahir tuh insya Allah saya pesantrenin, udah kita daftarin, udah kita lihat di Pondok Pesantren An-Nur 2 Al-Murtado, Bulu Lawang, Malang, Jawa Timur. Saya yang mondokin, ibu yang gelisah. Ya Allah, jauh banget. Kalau saya tidak menyadari bahwa hidup ini akan ada perpisahan, saya nggak akan mau mondokin anak saya, karena masa kecil mereka begitu berharga untuk dilewati. Tapi karena hidup ini tidak abadi, maka masa depan akhirat jauh lebih berharga daripada masa kecil anak-anak kita. Saya dan istri secara batin berat, tapi harus kuat. Apalagi anak saya, dia nggak tahu apa-apa. Maaf, tahadus bin nikmah. Biasanya di rumah tidur enak. Dengan izin Allah kita punya titipan rumah yang besar. Mau apa, pengen apa, tinggal minta. Berenang, main apa aja. Fasilitas itu harus dia tinggalkan, dan dia harus berangkat ke Jawa Timur, kumpul dengan anak-anak entah dari mana-mana dengan berbagai macam model dan karakter. Dan pondok pesantren yang saya masukin ini, itu bukan pondok pesantren mahal, pondok pesantren yang per bulan tidak sampai 1 juta bayarannya.
Udah kebayang belum? Bayar sekolah nggak nyampe 1 juta. Hah? Coba bayangin. Kelihatan kan fasilitasnya terbayang kan? Apa nggak mampu? Insya Allah mampu. Mau yang bulan 10 juta juga insya Allah kita mampu. Karena kemarin saat kelas 1 anak saya si Akil itu per bulan 15 juta. Sekolah 15 juta, cuman main perosotan. Saya bilang sama istri saya, mendingan kita bikin perosotan kita sewain ke anak orang. Ketahuan anak kita pinter, kita dapat duit. Main perosotan doang 15 juta. Yang satu 6 juta. Karena mesti saya pisah. Kalau nggak dipisah, bikin geng. Ini pengalaman nih. Makanya pas SD saya pisahin. Saya pantau perjalanannya selama sekolah. Wow, gayanya American style. Bocah halus, bocah kecil. Itu kalau udah ketemu saya, halo, kayak ditelepon. Mau kemana? Mau acara? Ya udah sana berangkat. Ayah itu pergi berangkat sama mami, saya bilang. Bisnis, jualan, hadir ke acara, nanti dapat duit. Kalau dapat duit, bisnis ayah bagus, insya Allah nanti kakak sama adik punya duit bikin pondok, bisa sekolah tinggi. Coba kalau ayah sama mami nggak kerja, apa kata dia? Ya kalau nggak ada tinggal ngutang aja sama tetangga, begitu. Itu bocah halus bisa ngomong begitu coba. Dan saya kalau pulang itu bercandanya berantem. Jadi dia kalau ketemu saya tuh adu pukul. Saya nggak mungkin mukul kan, saya ditonjokin. Dia, ayo kak kita pukulin ayah kak. Udah nggak pulang-pulang, pas pulang nggak bawa apa-apa, pukulin. Tuh makanya Pak Kiai jangan sampai saya dipukulin anak saya. Jadi pulang harus bawa apa-apa begitu. Tahu-tahu saya pura-pura meninggal. Ceritanya saya dipukulin, saya diam aja, pura-pura meninggal. Saya pikir berhenti, enggak. Dia lapor ke maminya, mami, ayah meninggal. Kata maminya, enggak, itu bohongan. Dipukulin lagi, saya diam. Tahu nggak apa yang dilakukan oleh anak saya berdua? Kakak pegang tangan kakak, terus ludahin, taruh ke mulut ayah. Ditaruh dong ke hidung saya, dioles. Ya bangunlah saya. Bau macam-macam rupa itu. Saya ngelihat anak bandel, saya bilang anak cerdas. Karena tahu bagaimana cara ngebangunin bapaknya. Cuman besok kalau ada bapak yang meninggal, anaknya tolong jangan diludahin bapaknya ya. Ini bocah. Dia mikir. Itulah kenapa di akhir ayat Allah ingatkan waliyaqulu qaulan sadida. Kalau sudah dengan anak senakal apapun, sebadung apapun, sebandel apapun, sebangor apapun, ngomongnya harus tetap bagus, jangan kasar, apalagi nyumpahin anak. Ini parenting, ilmunya langsung dari Allah yang menciptakan anak-anak kita. Pertama, khawatir. Kalau takut dan khawatir, pasti ibu akan jaga, betul? Punya emas takut hilang, emasnya dijaga nggak? Punya mobil takut lecet, mobilnya dijaga nggak? Punya permata, intan, berlian, perhiasan takut diambil orang, disimpan dengan baik nggak? Itulah psikologi kenapa Allah ingatkan anak itu sesuatu yang berharga dengan menyebut amanah ini kalau diberikan harus punya rasa takut dan rasa khawatir, karena ini harta bernilai dan berharga. Dua, kisah Nabi Nuh. Tahu Nabi Nuh? Tahu? Siapa anak yang durhaka diantaranya? Kan'an. Bukan Kiri. Kan'an ya. Kiri itu ya, Kiri. Kan'an itu dididik langsung oleh Nabi dan Rasul. Jadi jangan bilang Nabi Nuh tidak bisa ngedidik anak, itu salah.
Nabi Nuh sudah sempurna sebagai manusia pilihan Allah mendidik anaknya. Tapi pergaulan yang bikin anaknya durhaka kepada orang tuanya. Padahal orang tuanya Nabi, Rasul, bahkan pilihan. Logikanya, kalau anak Nabi yang langsung dididik oleh ayahnya sebagai Nabi, gara-gara pergaulan bisa keluar dari keimanan, apalagi ibu yang bukan istri Nabi. Suami ibu Nabi bukan? Ayo merenung. Pergaulan hari ini, kalau kita nggak taruh di pondok pesantren 24 hours, kita nggak bisa ngawasin. Tapi di pesantren insya Allah diawasin. Dulu orang kalau bergaul paling ke tingkat RT, tingkat RW, nakalnya di RT, di RW, main jauh nggak punya teman, nggak punya teman. Paling temannya anak siapa tuh? Itu tuh anak RT sebelah. Bayangin RT sebelah bisa hidup, bagaimana utuh? Anak mana tuh? Anak RW sebelah. RT-nya sebelah, RW-nya sebelah. Tapi sekarang anaknya di dalam satu riwayat hadis yang bisa menjamin doa, bahwa doa itu akan terus disampaikan ke Allah. Itu waladin soleh yada'ulah, anak soleh yang berdoa, bukan suami yang soleh. Suami soleh dalam ibadah bagus, dalam keluarga cakep, dalam memberikan tanggung jawab benar, tapi belum tentu ada doa setiap hari untuk istrinya. Kalau nggak percaya, tanya aja diri gua sendiri. Tanya diri gua sendiri ya. Istri yang solehah belum tentu setiap hari mendoakan suaminya. Lebih sering doa kulkas baru, HP baru, kerudung baru daripada suami sendiri. Ya, masih hidup saja belum tentu ada doa terpaut. Bagaimana di antara kita kalau sudah wafat meninggal dunia? Apakah si mayit akan yakin suaminya akan terus mendoakan, atau justru sudah kawin lagi? Apakah si mayit akan yakin kalau istrinya akan terus mendoakan, atau jangan-jangan istrinya sudah pergi dengan berondong yang baru? Ahai. Ibu, yakin lo setia lo? Yakin? Laki masih hidup aja banyak bini yang ninggalin lakinya. Laki masih hidup, bininya ninggalin laki. Batur tahu orang lain. Bagaimana kalau ibu sudah jadi janda? Janda ditinggal mati, boleh nikah lagi gak? Tepayu itu apa sih? Belum tahu ilmu Tuhan. Nih saya kasih tahu nih ilmunya Allah nih. Contoh ya, contoh. Misal suami udah meninggal, ibu udah tua, mau nikah lagi nggak? Oke. Kata ibu sekarang ya, tiba-tiba kan ibu udah jadi janda nih, ditinggal mati ya. Tiba-tiba Allah kirimin laki-laki ganteng, cakep, duitnya banyak, hartanya berlimpah, pengusaha, bos besar, masih muda. Udah amin aja, belum mati laki lo. Dibikin oleh Allah, mata itu laki ngelihat ibu yang tua kayak bidadari cantik, turun dari tol, mulus, cakep. Tahu-tahu ngelamar ibu, mau nikahin ibu, terima? Oh, terima. Baru 5 menit ditanya, enggak, belum sampai udah terima. Kenapa? Kata ibu, ya
Kapan lagi gua gas mumpung punya duit. Itulah cinta manusia. Suami istri, jangankan matinya, hidupnya saja bisa jadi di antara kita kering kerontang. Tapi kalau punya anak soleh dan solehah yang dididik, dicetak di pondok pesantren ini, apapun bagaimanapun keadaan ibu dan bapaknya, insya Allah selalu ada. Rabbi gufirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Saya punya ayah udah meninggal, saya punya emak udah meninggal. 2021 kemarin Abuya, hanya 5 hari. Bersyukurlah Dai Nanang masih lengkap, keramatnya masih ada. Minta doa lewat ayah dan emak, karena doanya itu tidak dihijab, tidak dicegah, dan diijabah oleh Allah Subhanahu. Nah, kemudian terakhir Ustadz Induk, ya Pak Jo, sini Pak Jo. Nah, udah jadi Ustadz ya. Dia bilang begini, Ana udah mondok 1 hari di Kiai Nanang, jadi tolong panggil Ana Ustadz. Ustadz, nggak gitu juga Tan. Enggak. Ada kobong khusus di majelis Ada. kobong, kasih lubang khusus Kiai. Aduh, ngeri dong, kan belum waktunya. Itu tuh, masukin ke dalam dulu. Jadi gimana Ustadz? Ya, jadi salah satu bentuk jariah selain anak soleh soleha itu kan sodakotin jariah, Benar. buat pesantren, buat masjid, buat majelis, termasuk Al-Quran yang kalau kita titip di pondok pesantren, Betul. dibaca sama anak-anak, pahalanya mengalir buat yang sedekah Al-Quran. Diniatin hadiah buat ibu bapak yang sudah almarhum almarhumah, di dalam kubur tahu-tahu dapat kiriman huruf, kiriman pahala ayat, kiriman pahala kalimat-kalimat yang indah dari Allah lewat Al-Quran yang dibaca para penghafalnya di pondok pesantren. Enak nggak? Kita nih baca Quran jarang, tahu-tahu dapat pahala baca Quran. Ibu bapak kita mungkin lupa ngajarin anaknya belajar Quran, tahu-tahu dapat pahala bacaan Al-Quran. Ada orang nikah pakai mas kawin Al-Quran, emasnya udah kawin lagi, Qurannya masih belum dibaca. Sebegitunya tuh Quran tuh di kalangan umat Islam. Nah, dengan adanya program dari Yayasan Kosma Indonesia, Kosma Peduli Indonesia untuk Al-Quran yang didistribusikan, silakan Kang Enduk dan Dai, saya serahkan, nanti saya lanjutkan lagi sambil saya minum. Nah, silakan Ustadz Enduk dan Kang Enduk dan Ustadz Dai Nanang. Ya, terima kasih Ustadz Solmed. Sebelum kita nanti masuk ke dalam rangkaian sedekah Quran, kebetulan kita dari PT Kosma memiliki lembaga CSR, yaitu namanya Yayasan Kosma Peduli Indonesia, di mana kita ini ibu-ibu atau para jamaah bapak-bapak sekalian memiliki agenda, yaitu sedekah 1 juta Quran untuk Indonesia. Boleh tepuk tangan ibu-ibu? Ini dia. Ini contoh Al-Qur'annya ibu-ibu. Kira-kira berapa harganya? Murah banget. Ini Al-Qur'an custom. Kalau di toko-toko buku atau Gramedia ini harga kisaran 250 sampai 300 ribu. Kenapa bisa semahal itu? Satu, ini diterbitkan oleh percetakan Al-Kosbah, di mana di setiap lembar Al-Quran ini ada scan barcode. Kalau kita scan itu setiap lembarnya, misalkan contoh kita baca surat Al-Baqarah, di atas pojok kanan ada scan barcode. Kalau kita scan itu langsung terintegrasi ke suaranya Imam Masjidil Haram. Jadi ini Al-Qurannya bagus banget. Gimana ibu? Mau? Ya, ini Al-Quran ini kita akan jual untuk sedekah 1 juta Quran untuk Indonesia seharga 100.000 rupiah. Ya, jadi ini Al-Qurannya bagus. Tapi Ustadz, kalau misalkan sama jamaah Ustadz, kalau ada yang sedekah Quran 10 Quran, kita akan berikan 1 yang bisa dibawa pulang,
dan bisa foto sama Ustadz Solmed dan Bunda Ya. April ke depan. Jadi ini Qur'annya akan didistribusikan. Jadi kesian. Saya kemarin keliling Jawa Timur, Sumatera, itu banyak tempat-tempat pondok pesantren yang buat makan anak santrinya aja gratis. Apalagi suruh beli kitab, beli Quran, kitab turos, kitab kuning. Mereka nggak punya duit. Kesian. Nah sehingga saya izin, kapan-kapan saya kumpulkan ya. Nanti saya distribusikan ke pondok-pondok ini supaya kita dapat pahala bacaan Al-Qur'anul Karim. Nah, atas dasar semangat itulah akhirnya kita buat Quran khusus. Karena kalau tidak begini takutnya ntar Qurannya dijual. Udah habis serahin, jual aja nih. Sebab ada di toko online. Nah, tapi kalau Qurannya ada tulisan ini, lu masa jual Quran yang udah disedekahin orang? Betul nggak? Nah itu kenapa kita buat custom. Modalnya memang besar, itu di atas 100.000, tapi karena Yayasan Cosma ini CSR-nya adalah perusahaan air ini, sehingga keuntungan perusahaan air ini untuk mensubsidi gitu. Jadi disubsidi. Kan perusahaanku ada CSR. Tahu CSR Bu? Kayak dan bantuan sosial untuk apa saja. Nah kami juga punya kewajiban harus ngeluarin CSR. Nah daripada CSR-nya kemana-mana, lebih baik CSR-nya buat nyekolahin orang, mondok, atau beliin kitab, atau mendistribusikan Al-Quran. Kurang lebih seperti itu semangatnya Pak Endo. Siap Ustadz. Ya ibu-ibu. Nah aman buat ya? yang pengen bagaimana Pak Endo? Oke, nanti teknisnya ketika kita akan buka lelang sedekah Quran ini, nanti ada beberapa tim dari Cosma yang standby di sisi depan, kiri dan kanan sampai di belakang pun nanti mereka sudah siap untuk memberikan Al-Quran yang ibu-ibu beli untuk disedekahkan dalam program sedekah 1 juta Quran untuk Indonesia. Sebelum kita mulai lelang Qurannya, kita akan ada muhasabah yang akan dipimpin oleh Dai Nanang. Waktu dan tempat dipersilakan. Kenapa aneh? Kebagian ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu bapak kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ketika kita berbicara tentang Al-Quran, maka kita berbicara tentang wahyu Allah yang Allah turunkan kepada baginda Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk diamalkan dan disampaikan kepada umatnya. Tapi terkadang kita sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhianat. Allah dan Rasulnya sudah menitipkan Al-Quran kepada kita, tapi terkadang kita malas untuk berdekatan dengan Al-Quran. Bukan hanya membacanya, memegangnya pun enggan. Padahal kita tahu. Maka perbanyaklah bekal menuju kematian kita. Sebaik-baiknya bekal adalah membaca Al-Quran. Setiap bacaan yang kita baca akan melahirkan kebaikan. Setiap huruf yang kita baca akan melahirkan ampunan dosa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran akan menerangi kuburan kita nanti. Al-Quran akan menjadi sahabat di saat kita kesepian di alam barzah. Al-Quran akan menjadi cahaya dan menuntun kita dalam kehidupan kita sampai ketika kita mati meninggalkan alam dunia. Bersihkan hati kita, lembutkan hati kita dengan Al-Quran. Celakalah bagi mereka yang berjauhan dengan Al-Quran. Celakalah bagi mereka yang tidak pernah membaca Al-Quran. Celakalah bagi mereka yang satu harinya tidak pernah membaca Al-Quran. Engkau melembutkan hati Sayyidina Umar bin Khattab menjadi cahaya bagi kecerdasan kami, seperti engkau mencerdaskan Sayyidina Ali
bin Abi Thalib. Jadilah kami menjadi pemimpin bagi diri kami yang mampu mengarahkan dalam kehidupan menuju surga-Mu ya Allah. Seperti Abdullah bin Mas'ud yang merupakan pemimpin para pembaca Al-Quran yang dibanggakan oleh Rasulullah SAW. Ya Allah, jadikanlah kami yang memiliki akhlak seperti baginda Rasulullah SAW, yang memiliki akhlak Al-Quran. Ya Allah, dekatkan kami dengan Al-Quran, jangan jauhkan kami dengan Al-Quran. Gara-gara kesibukan kami, gara-gara kami terlalu banyak alasan sehingga mengikuti hawa nafsu kami lebih baik asik melihat HP, karena kami lebih asik menonton TV daripada membaca wahyu-Mu ya Allah. Ya Allah, berikan kami kekuatan, kesadaran, kesabaran untuk selalu menghadirkan Al-Quran dalam lisan kami ini, dalam hati kami ini, dan mengamalkannya dalam kehidupan kami ini ya Allah. Dan jadikanlah Al-Quran ini menjadi sahabat kami ketika kami sakaratul maut, menjadi teman kami ketika kami dicabut nyawa oleh-Mu ya Allah. Kami ingin ketika Engkau mencabut nyawa ini, kami mengucapkan kalimah-kalimah Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran. Ya Allah, kami ingin Al-Quran ini selalu hidup dalam hati dan diri kami, menjadi solusi bagi setiap permasalahan kami, menjadi penyemangat kami dalam ibadah dan kehidupan kami. Ya Allah ya Rabbana, begitu banyak harapan dan doa yang kami panjatkan, kabulkan ya Allah. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Al-Fatihah. Mudah-mudahan Ibu Bapak, magaduhan Al-Quran bukan hanya dipajang saja, tapi dibaca dan diamalkan. Doakan santri Ajimat semoga menjadi penghafal Quran. Doakan. Kemarin alhamdulillah sudah diwisuda, ada beberapa santri yang sudah hafal Ustaz 2 sampai 5 juz, alhamdulillah. Yang kemarin sebelumnya ada yang 20 sampai 25 juz, alhamdulillah. Yang kemarin ada yang hafal Quran dan hafal Alfiyah. Ya, mudah-mudahan para santriwan santriwati terus istiqomah membaca Al-Quran dan kita menjadi sahabat-sahabat Al-Quranul Karim. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Silakan Bang Do lanjut.